Silakan Pak ya. Tadi yang Pak di dalam pasal kedua kan dikatakan tentang hukum. Iya. Kenapa kok hukum di negeri kita itu tidak ditegakkan? Ya contohnya koruptor. Koruptor itu kan mencuri uang rakyat. Kalau menurut Quran itu kan caranya harus berkuasa. Iya. Tapi kan kita dekat saja sama mereka. Sedangkan Al-Quran itu produk Allah. Allah itu kan berlaku di seluruh dunia. Iya. Iya. Begini. Allah mengutus Rasulullah dengan membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala kehidupan kita untuk dunia akhirat diatur dalam Al-Quran. Rasulullah. Makanya Rasul dikatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus, katanya, kami tidak utus Rasulullah itu kecuali menjadi rahmat. Nah, cuma penerapan manusia ketika ada hukum yang diturunkan untuk menjadi rahmat kebaikan, ini ada yang tidak diambil secara penuh. Indonesia contohnya bukan negara Islam. Negara Pancasila yang berdasarkan hukumnya bukan hanya berdasarkan Al-Quran, hanya sebagian kecil. Ya, itu banyak mengadopsi hukum-hukum Belanda. Bahkan baru pada tanggal 1 Januari kemarin 2025, hukum pidana itu di Indonesia. Dari tahun 1945 sampai 2024, 77 tahun pakai produk Belanda. Itu yang disebut KUHP Perdata, itu produk agama. HIR produk agama, RBG produk orang-orang Belanda. Jadi kita di Indonesia bukan negara Islam yang semuanya mengacu kepada hukum Islam. Pidananya enggak. Oleh karena itu aturan-aturan direktanya itu ya tidak diatur, tidak dihukum sesuai dengan hukum Islam. Kalau di hukum Islam di Indonesia diatur hanya satu daerah yang menggunakan itu, yaitu Aceh. Makanya sebenarnya Nanggro Aceh Darussalam dia pakai hukum Islam. Maka ada hukum orang yang berzina, ada hudud di sana, ada jarimah, ada yang disebut dengan ukubah. Hanya di Aceh, nggak berlaku di sini. Oleh pelanggaran hukum, nah seperti itu realita katakan, nggak bisa. Kalau jangankan di Aceh, di Korea Utara orang korupsi langsung Pak mati dia. Nggak ada toleransi lagi Pak supaya efek jerak. Islam begitu. Orang yang sudah melanggar had-had yang melanggar yang disebut dengan hudud, ya sudah kisos dibayar kisos supaya ada efek jerak. Gitu. Karena kita mengadopsi hukum Belanda yaitu tadi. Yang 300 triliun hukum cuma 6 tahun, 6,5 tahun. Maka banyak orang yang pengen dihukum. Yang penting 300. Saya mau tanya, Bapak mau nggak? Iya mau lah. 300 triliun nggak habis Pak. 7 turunan, 14 turunan nggak habis lah. Betul Pak? Iya, coba sekarang terapkan hukum Islam. Bahaya itu bisa hukum mati Pak. Nah ini karena negara kita bukan negara Islam. Makanya orang berpikir, ya kalau mau sejahtera, mau baik sebenarnya sistem Islam. Tapi orang kan di Indonesia takut dengan sistem khilafah. Takut, ya kan? Nah, ya itu kenapa? Karena memang ada orang baik, ada orang tidak baik. Ya udah dari sononya. Yang tidak baik ya banyak juga orang gitu. Jadi agama negara kita bukan negara Islam yang sepenuhnya tidak melakukan hukum Islam. Di Indonesia selain Aceh diterapkan nggak hukum Islam? Diterapkan, cuma hanya bentuk hukum perdata. Makanya hukum perdata Islam, keluarga Islam itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dasarnya dari Al-Quran, hasil ijtihad para orang-orang yang baik gitu. Cuma bentuknya sudah bahasa Indonesia, bukan lafaz-lafaz Al-Quran, tapi isinya Al-Quran. Perjuangan Indonesia, cuma pidananya masih menganut kepada hukum Belanda. Ditambah lagi aparat-aparat yang barangkali ada oknum ya, bukan aparat, ada orang baik juga banyak Pak sebenarnya. Tapi ada juga oknum yang tidak baik. Inilah yang menjadikan hukum kita tidak punya kekuasaan, justru kalah dengan kekuasaan hukumnya. Gitu Pak. Ya.
kita berjuang berjihad di situ, di sini ya. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran semua bagi kita. Oke, saya lebih baik kalau itu jadi pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi silakan. Masalah tadi bisa berlaut ya. Bukan kita ayat dia dalam itu ingatlah ketika kami membangun laut untukmu dan aku tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan kamu menyaksikan sendiri. Itu di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 24 masalah. Namun ayat. Nah, kan dulu waktu itu berkata namun dibunuh terus. Biarlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara. Nah, berarti kan ini bukan laut yang beberapa tentara. Makanya orang tua belajar kamu pakai kata-kata kamu berjuang. Dibuktikan. Nah, di situ kok laut ini tetap terbelah. Dan sedangkan Qurannya tidak ada kasih terbelah. Nah, masih gitu Pak. Biarlah laut itu tetap terbelah. Yang kita argumen kayak Abu Syihir, konsep itu kan. Nah, kami itu pada sujud-syukur kepada Firaun. Oh, kamu sujud-syukur kepada Tuhan Musa. Aku potong tangan kamu, aku potong tangan kamu. Bisa semua mati disuruh diam. Maksudnya udah tenggelam dulu Pak. Ini aku tidak tahunya. Kalau tenggelam, tapi ayat di ayat lain mengatakan kapal ini bisa menjalau. Jadi kalau orang-orang kamu berada di kata-kata bukti. Soalnya Qurannya mengatakan begitu Pak. Ya kalau itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka akan benar. Kok pada hari ini tidak terbelah? Quran punya jawab. Paham ya? Saya paham. Coba pakai logika sekarang. Tentara Firaun masuk ke Laut Merah. Ya. Itu tentaranya yang dibelahnya oleh apa? Kalau kata ini kan dibelah gitu ya. Apakah itu terbelah oleh gergaji yang apakah dia mati karena meninggal semuanya karena air masuk bagus lagi? Orang biasanya kalau sudah di laut meninggalnya itu karena ada gergaji di sana terbelah ataupun air laut yang kemudian banyak lagi. Saya contohkan di Aceh. Apakah karena dia gergaji kapal dia meninggalnya itu 150 ribuan orang meninggal atau dia tenggelam karena air bah? Logika dulu, belum main kepada ayat. Kalau kita berbicara ayat, kita banyak harus belajar ayatnya semuanya, jangan sepotongnya. Semuanya kita pelajari bahwa kita ambil kesimpulan. Jadi logika saya, logika Al-Quran mengatakan bahwa memang tentara-tentara Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri itu, ketika diselamatkan Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya ke Gunung Sinai, ya, dari Mesir, kan Mesir ke Gunung Sinai, kemudian di Laut Merah sudah sampai di sana, di seberang sana, lalu air itu terbelahan yang 12 itu dibiasakan lagi air laut itu, sehingga dia tidak bisa menapas, tidak bisa, dia tenggelam meninggal di sana, bukan dibelah orangnya. Itu pemahaman saya, ya. Tapi nanti lihat kalau kita mempelajari ayat Ad-Dukhan, ya harus semua ayat itu. Jadi makna terbelah itu, makna dibelah untuk menyelamatkan Nabi Musa pengikutnya. Setelah itu ditutup kembali, maka sedangkan Fir'aun sampai ke Laut Tengah, di tengahnya dia tenggelam semua, meninggal dengan air bah. Sama seperti yang terjadi di Aceh itu. Bukan karena dibelah orangnya, memang tenggelam karena memang dia air yang masuk di sana. Wallahu a'lam bishawab. Dah, gitu dulu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Mari sama-sama kita akhiri tamyiin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.